Bapak Ibu, hari ini tema kita berkenan kepada Tuhan. Nats ini terambil dari kitab suci Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 ayat 8 sampai 14 saya membaca untuk kita. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam nats yang kita baca ini adalah perjumpaan malaikat dengan gembala, menceritakan tentang lahirnya Tuhan Yesus. Pada waktu itu para gembala sedang di padang. Ini gembala bukan gembala biasa, Bapak Ibu. Gembala ini adalah gembala segala musim, karena dia menggembalakan kambing domba untuk persembahan di bait suci. Nangkap ya? Kan kalau orang mau beribadah zaman dulu harus mengorbankan kambing domba. Loh, kalau kambing dombanya nggak ada, mau dikorbankan apa? Masa dikorbankan Pak Made? Nggak mungkin. Nanti jemaat JKI Petra bisa marah, protes. Tuhan, please deh, gembala kami jangan dikorbankan. Nanti jemaat bilang, biar kami saja yang dikorbankan. Ada yang mau dikorbankan? Gak ada yang mau. Oh, ada Pak Pendeta, mau apa? Mau mengorbankan aja, jangan dikorbankan. Wah, ini mah enak ya. Nah, ini gembala-gembala adalah gembala-gembala yang bukan gembala biasa. Biasanya mereka menggembalakan domba-domba untuk korban persembahan. Nah, yang luar biasa, ternyata gembala-gembala ini, kalau menurut tradisi zaman dahulu Bapak Ibu, gembala-gembala ini dianggap biasa banget karena bukan dari kasta golongan ekonomi menengah ke atas, tetapi dianggap kasta yang rendah, golongan ekonomi menengah ke bawah. Sudah menengah ke bawah, tertekan lagi, diinjak-injak lagi, tidak ada harga diri. Kalau ada persoalan, gembala jangan, kalau bisa mungkin jangan diizinkan menjadi saksi di pengadilan. Jangan. Dia mah ngomong nggak usah didengarin. Ya, gitu ya. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak digituin orang, ini gembala pun digituin. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang luar biasanya, malaikat menemui para gembala yang dipandang biasa
biasa. Malaikat ini tidak sembarangan asal datang. Dia datang membawa berita yang besar, berita yang luar biasa. Berita tentang apa? Tentang hidup dan mati atau binasanya umat manusia. Sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa melanggar titah Tuhan, maka konsekuensi dari dosa adalah maut. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Lalu dilanjut lagi, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus harus datang. Anak Allah, putra Allah, yang kita kenal dengan Allah Tritunggal, dia harus datang ke dunia. Untuk apa? Untuk urusan keselamatan umat manusia. Siapa umat manusia, Pak Pendeta? Semua manusia. Ingat, Bapak Ibu, bukan hanya orang Kristen. Hah? Oh, Kristen katanya. Oh iya. Bukan hanya orang, tetapi semua umat manusia. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan sampai alergi melihat agama yang lain, bahkan orang yang tidak punya agama. Ingat, Yesus juga datang untuk mereka. Yesus yang saudara percayai, Bapak Ibu, adalah Yesus yang memiliki cinta. Cintanya teramat besar. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tema Natal kita keren. Kenapa keren? Karena Pak Made kasih tema berkenan kepada Tuhan. Ternyata gembala ini berkenan kepada Tuhan. Kelahiran raja di atas segala raja, penguasa Santero Zagat ini lahir dengan biasa-biasa, Bapak Ibu, tetapi beritanya menggelegar sampai seluruh dunia. Datanglah seorang malaikat Gabriel bertemu dengan para gembala yang biasa-biasa ini. Berarti gembala mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya waktu membaca ini, Bapak Ibu tahu nggak? Ini kan tema PGI nih, tema Natal kita juga, Pak Made kemarin begini juga. Saya nangis baca ini. Bapak Ibu tahu, ini tema sudah saya persiapkan khotbah saya sejak bulan November yang lalu. Padahal seorang magister teologi ya, masa persiapan lama-lama? Memang. Setiap saya baca kitab ini, saya berkata, Tuhan, kenapa ini malaikat nggak temuin kami para pendeta, Tuhan? Kok para gembala biasa? Bukankah kami ini ahli-ahli Taurat? Ini kan teolog. Bukankah kami ini ahli Taurat, Tuhan? Kenapa nggak kepada kami? Apakah mungkin tidak ditemukan? Jawabannya Bapak Ibu, ternyata Tuhan pun bisa berkenan kepada orang yang dianggap sangat biasa-biasa. Amin. Yang pasti gembala ini mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan kepada gembala ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa pencapaian utama manusia di dunia ini bukanlah sekedar hidup sehat, hidup sempurna. Bukan. Pencapaian utama manusia ada di dunia ini bukan juga supaya terwujud semua impian, bahkan cita-citanya. Pencapaian utama manusia di dunia ini bukan juga seyogianya dia menjadi orang sukses ataupun kaya raya. Bukan itu yang utama. Tapi boleh nggak kaya raya? Nggak boleh.
Yang boleh tuh kaya banget, ya kan? Kalau mau jadi kaya, kaya banget. Setelah kaya banget, temuin Pak Made. Pak Made, saya bingung, duit saya masa tahu mana? Bingung Pak Made. Gampang, kata Pak Made, pekerjaan Tuhan butuh. Amin. Saya berharap jemaat JKI ini nanti suatu saat Pak Made muncul orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kita berdoa, Bapak Ibu yang mendukung JKI Petra ini, Yayasan Bartolomeus, kiranya semakin diberkati Tuhan para krunya. Amin ya. Supaya pekerjaan Tuhan bisa ditopang. Amin. Nah kan Bapak Ibu kalau diberkati, tadi kan ada yang cerita diberkati, memberkati. Kalau kalian diberkati jangan bersungut-sungut, katakan terima kasih. Amin. Nah tetapi saya mau sampaikan, pencapaian utama manusia bukanlah seyogianya menjadi orang sukses menurut takaran dunia atau kaya raya. Boleh ya kaya ya? Ya saya berharap saudara kaya raya. Iya, saya berharap saudara kaya raya supaya kalau ketemu Pak Made, aduh Pak Made mah nggak usah stres mikirin prenatal Pak Made. Emang butuh berapa? Iya, bingung. Kita merayakan Natal hari ini, tapi habis tahun ini kita mikir lagi kontrakan perpanjangannya. Kalau ada yang diberkati Tuhan, Pak Made nggak usah stres. Pak Made cukup berdoa saja, pikirkan ilham Tuhan. Kan gitu kan? Kami kalau para pendeta dengar jemaat begitu, kita makin doakan. Tuhan, tolong berkati dia. Haleluya. Amin. Iya kan, karena kita masing-masing punya tupoksinya ya Pak Made ya. Biarlah masing-masing urusannya dengan yang pengusaha biar dia pengusaha sukses, iya kan? Yang pendeta yang urusin dengan hubungannya dengan Tuhan supaya bisa memberkati jemaat secara spiritual. Jemaat kita yang mau masuk nyalek, kita doakan. Jangan nanti Pak Made jadi caleg, mentang-mentang punya masa, pilih saya, berkenan di hadapan Tuhan. Semua langsung pilih. Setelah dipilih, langsung digiring oleh kuasa kegelapan masuk ke lembah dunia kegelapan. Sebab dunianya Pak Made adalah dunia terang. Dia telah menjuburkan diri masuk ke dunia lembah kegelapan. Nah, ya Pak Made ya, tetap jadi pendeta ya Pak Made ya. Jangan jadi caleg. Amin ya. Tapi pengusaha-pengusaha, ayo silakan berbisnis semaksimal mungkin supaya bisa dukung pekerjaan Tuhan. Yang mau jadi caleg jemaat GKI, silakan masuk ke dunia politik. Amin ya. Masing-masing tupoksinya. Tujuan kita seyogianya ternyata bukanlah sukses ataupun hal yang lain, tetapi tujuan utama bagi kita adalah kita berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Itu tujuan utama kita Bapak Ibu. Saudara boleh menjadi orang yang kaya raya, boleh banget, tetapi ingat itu bukan tujuan utama bagimu. Tujuan utama bagi kita adalah kita mampu memperkenan hati Tuhan. Amin. Kita memperkenan hati Tuhan dalam segala masa, dalam segala musim. Mau musim kemarau, kita berjuang Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Dalam musim hujan, kita mau berjuang kiranya Tuhan berkenan kepada kita. Dalam masa-masa sukar, orang lain mungkin merendahkan, menganggap tidak ada apa-apanya kita, nothing. Orang mungkin merendahkan, kamu nggak ada apa-apanya. Mungkin orang menganggap kita sangat rendah, no problem. Katakan nggak apa-apa. Yang penting Tuhan menganggap saudara dan saya. Amin. Sikap inilah yang memperkenan hati Tuhan. Jadi kalau belum diberkati hidupmu, nggak apa-apa. Saya mau katakan, orang muslim aja sahabat saya yang ustadz bilang gini, tenang Pak Pendeta, Tuhan nggak mungkin membuat rezeki seseorang ketuker. Mereka, ya Pak ya, mereka ngomong begitu. Tuhan nggak mungkin membuat rezeki seseorang ketuker katanya. Saya pikir iya juga ya. Alkitab kan ngomong, kita, ini pasti masuk surga nih.
Pendeta dikasih minum Pocari Sweet. Iya kan? Firman Tuhan menjelaskan, yang memberikan minum untuk hamba Tuhan pasti akan iya, itu baru minum. Nanti tambahan lagi pisang goreng. Wah, pasti akan sampai malam saya khotbah. Ini berarti Bapak Ibu, saya udah dikasih sama Ipan ini Pocari Sweet. Itu berarti saya khotbahnya harus panjang. Langsung ada dalam hati ini, panjang. Orang saya datang sini mau makan, bukan mau dengar khotbah. Kan firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti, bukan dari nasi, tetapi dari dengar dulu firman. Amin. Ada yang protes ini, tapi kalau saudara nanti protes, agak berdiri aja, sering aja berdiri, lalu keluar masuk, saya udah tahu. Oh, berarti sudah bosan. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Pencapaian utama Bapak Ibu bukanlah nanti Bapak Ibu kerupuknya laris terus. Bukan itu tujuan utamanya. Boleh nggak? Boleh banget. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Dalam perjuangan persoalan yang berat yang saudara hadapi, engkau tetap berkata, Tuhan, sebenarnya aku ini udah capek Tuhan, tetapi aku nggak mau putus asa. Sebab kalau aku putus asa, berarti aku nggak percaya kepada Tuhan. Aku harus bangkit terus. Aku tidak akan bersungut-sungut untuk hal ini. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Amin. Bapak Ibu, lebih daripada semua yang kita capai, Tuhan sebenarnya ingin jiwa kita diselamatkan. Amin. Tuhan sebenarnya ingin jiwa kita diselamatkan. Tuhan ingin jiwa kita ini menjadi milik pusakanya yang sejati. Alkitab berkata kita ini bagaikan biji mata. Itulah sebabnya Yesus lahir ke dunia. Jadi perayaan Natal Kristus, kenapa harus dikatakan Natal Kristus? Karena Natal itu artinya lahir. Siapa yang lahir? Kristus. Maka saya lebih senang berkata Natal Kristus. Kalau enggak Christmas celebration, boleh. Tapi perayaan Natal Kristus, perayaan lahir Kristus adalah karena kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu, walaupun engkau nggak berharga di mata orang lain, saya mau katakan engkau berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin bagi orang lain engkau jelek, mohon maaf, tetapi Tuhan berkata engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Amin. Itu sebabnya dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan menerima kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menunggu kita. Saat kita dalam hari-hari perjalanan kita sering jatuh, lemah, jatuh lagi, lemah, jatuh lagi. Tuhan menunggu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus bangkit. Amin. Dan saat kita bertekad bangkit, kita mau berkata, Tuhan, aku mau bangkit, Tuhan. Sakit memang Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, aku mau bangkit, berdiri. Kita berdiri. Aku akan tetap melangkah Tuhan ke Petra ibadah. Meskipun rasanya raga ini telah lemah, tetapi selama masih hayat di kandung badan, aku akan tetap memuji Tuhan. Amin. Itu pertemuan buat Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi tahun depan Pak Made ini harus penuh. Amin. Menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Katakan dulu kepada yang di sampingmu, bos, engkau berharga di mata Tuhan. Ada yang bilang, wow, baru kali ini saya dipanggil bos. Haleluya, puji Tuhan.
Kalau yang samping Pak Made sama ketua, kayaknya biasa dipanggil bos. Ya kan, kalau parkir ya, bos, terima kasih katanya. Kita kasih goceng parkir, udah bilang bos. Saya parkir kadang-kadang saya kasih goceng ya 5.000 gitu ya. Bos, makasih bos katanya. Istri saya bilang ini, dibilang bos baru ngasih goceng udah dibilang bos ya. Iya kan, bos katanya. Jadi yang di sini saya sedang khotbah kepada bos-bos. Amin. Engkau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bapak, ibu, saudara adalah harta kesayangan Allah. Engkau harta kesayangannya. Bahkan pemazmur bilang bagaikan biji mata. Bagaikan biji. Oh, Pak Pendeta, orang nggak punya mata. Nggak apa-apa, nanti di surga semua akan punya mata. Tetapi jauh lebih berharga punya mata rohani daripada mata jasmani. Amin. Sebab ada orang yang punya mata jasmani akan menuju ke neraka. Tetapi orang yang punya mata rohani pasti akan menuju surga. Di surga nanti kita akan ketemu. Amin. Maka pastikan saudara ke surga, jangan ke tempat yang lain. Amin ya. Yesus datang supaya saudara dan saya masuk ke surga. Amin. Maka yang mendengarkan khotbah Pendeta Margaret putar-putar hari ini, suatu kali kelak kalau Tuhan panggil kita, semoga kita bertemu di keabadian surga. Amin ya. Wah, Pendeta Margaret ya. Oh, ternyata aku baru melek Pak Pendeta. Ternyata Pak Pendeta ganteng banget. Wah, kita nanti di surga akan reunian. Dari Jemaat Pak Made ya. Iya. Kita akan reuni di surga nanti. Amin ya. Kita mau membuat Tuhan berkenan kepada kita. Maka suatu kali kelak nanti kita akan bertemu di keabadian surga. Amin. Cuman surga ini kan luas ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu karena luas banget. Iya kan? Seperti jangan-jangan kayak nanti Pak Made di Sumatera kayak gitu modelnya. Saya di Las Vegas. Iya kan? Kan kita nggak tahu. Kan luas banget ya. Tapi yang pasti tujuan kita harus apa? Surga. Lebih daripada semua itu, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin kita menyenangkan hatinya. Itulah sebabnya Allah cemburu jika kita lebih mengutamakan yang lain lebih daripada mementingkan Dia. Dia cemburu. Dia cemburu kepada saudara. Kalau saudara lebih mencintai dunia dibanding mencintai Tuhan, dia cemburu. Kenapa dia cemburu? Karena dia cinta kepadamu. Amin. Tuhan begitu cinta kepada saudara dan saya. Maka kalau saudara lebih mencintai yang lain selain daripada Tuhan, dia cemburu kepada kita. Maka mulai dari sini, Bapak, Ibu, Saudara, ayo kita berjuang harus mencintai Tuhan lebih daripada apa. Amin. Pulang dari sini ingat, cinta kita kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada cinta kepada yang lain. Amin. Cinta kita kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada bisnis, karir, ataupun keluarga kita. Itu dibuktikan oleh apa? Abraham begitu mencintai putranya Ishak, itu menjadi satu contoh. Lalu Tuhan berkata, Abraham, iya Tuhan, engkau cinta kepadaku. Iya Tuhan, aku cinta banget Tuhan. Kalau begitu, korbankanlah putramu. Abraham membuktikan cintanya. Dia berkata, tidak ada yang lain kuingini selain engkau ya Tuhan. Anak begitu penting baginya karena namanya generasi, keturunan. Pernah Abraham protes kepada Tuhan, aku udah tua, udah mau mati nih. Masa Eliezer hambaku itu akan menjadi pewarisku? Ponakannya akan menjadi pewaris, kata Abraham. Lalu Tuhan berkata, engkau akan punya anak. Ingat, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Lalu lahirlah Ishak. Tuhan berkata, korbankan putramu. Lalu Abraham berkata, baik Tuhan, kalau itu memang maunya Tuhan.
aku berserah. Kalau memang Tuhan menginginkan penderitaan yang berat ini aku harus lalui, karena penderitaan anaknya harus dikorbankan. Abraham berkata, mungkin Abraham bernyanyi, aku berserah, aku berserah. Lanjutkan. Kita berserah kepada Tuhan. Amin. Berat engkau hadapi dalam realita kehidupan ini, saya mau katakan berserahlah kepada Tuhan. Amin ya. Pak Pendeta sih nggak ngalamin betapa beratnya persoalan hidupku. Ya, untung saya nggak mengalaminya. Tetapi saya mau katakan berserahlah kepada Tuhan. Amin. Jangan juga merasa persoalanmu lebih berat daripada persoalan yang lain. Jangan. Masing-masing kita punya takaran. Amin ya. Tetapi apapun yang kita alami, pergumulan persoalan apapun yang saudara hadapi, berserahlah kepada Tuhan. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Kenapa? Karena kita mengaplikasikan atau menerapkan firman Tuhan yang kita dengar. Sama seperti gembala ini. Saat gembala itu mendengar berita lahir bagimu Yesus Juru Selamat, di mana? Di kota Daud, di Bethlehem. Itu gembala itu menerapkan firman. Dia bertindak. Mereka berkata, ayo kita mau pergi. Katanya Yesus Juru Selamat lahir di Bethlehem. Mereka pergi ke sana dan mereka menemui benar nyata ada lahir Yesus. Mereka melakukan, bukan hanya mendengar. Saudara, Bapak Ibu jangan protes kepada saya. Enak lah Pak Gembala mah, enak aja Pak Pendeta mah enak. Ya kan namanya pendeta, ngomong doang. Ya, jangan, dengar aja, amin kan, lakukan. Amin. Jangan kritisin dulu, lakukan aja dulu. Ya, pakai logika Pak Pendeta. Makanya Pak Pendeta agak pintar dikit pakai otak. Loh, kita juga pakai otak. Ya kan? Otak kita juga ada. Dan yang nyadarnya otaknya hanya sekepal tangan kecil. Lalu kita memprotes kepada Tuhan, lakukan aja dulu. Amin. Amin. Akan lahir dari JKI Petra nanti orang-orang yang memiliki keturunan diberkati Tuhan. Kita berdoa orang-orang yang mensupport pekerjaan Tuhan di sini semakin diberkati Tuhan. Amin. Untuk renungan firman Tuhan.